istirahat santai ya, setelah seharian mengurus tanaman, belajar untuk bercocok tanam tanaman hias gitu ya. Ini adalah foto umroh saya yang berfoto bersama Karima di Bukit Safa ya, Bukit Safa. Nah, ini sampai kapanpun saya akan selalu mengingat pertemuan ini. Saya tidak tahu keadaan Karima sekarang, apalagi semenjak wabah corona ini. Tapi yang jelas, meskipun pertemuan kita hanya sebentar ya, sesaat di sana, tapi itu udah kehendak Allah yang mempertemukan kita dalam kondisi sedang beribadah. Semoga Karima sehat selalu dan ibu tercinta ya, karena waktu itu Karima berangkat bersama ibu tercinta, sedangkan saya tidak bisa ditakdirkan sendiri waktu itu karena ibu sudah duluan berangkat umroh ya waktu itu. Dan saya bersyukur sekali karena mendapatkan doa dari seorang ibu sebaik Karima dan ibu soleha banget ibu. Mudah-mudahan ibu Karima sehat, panjang umur, dan bisa tetap berbahagia bersama anak cucu apapun kondisi yang kita alami saat ini ya. Malam ini saya akan sedikit berbagi cerita tentang ketulusan. Ada kata orang bilang bahwa umroh atau haji adalah cerminan kita dalam kehidupan sehari-hari di sini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita di sini baik, di sana juga baik, akan diperlihatkan semuanya, segala sesuatunya itu yang tercermin di sini. Dan itu memang benar adanya. Jadi dengan sendirinya di sana itu cerminan refleks ya. Kalau begini, kalau kita terbiasa membantu orang di sini, tangan kita refleks akan dengan sendirinya membantu tanpa hati kita menunggu. Kalau di sana enggak ada tunggu, hati tunggu, jadi langsung digerakkan anggota tangan, kaki, tubuh, semuanya. Itu perbedaannya. Kalau di sini kita kalau mau membantu orang lain ya, kalau kita di sini dalam kehidupan sehari-hari ini, aku mau membantu orang lain, terkadang kita mikir dulu, terus ntar dulu, nanti dulu gitu. Kalau di sana kita mau membantu orang, refleks langsung tangan, maksudnya dengan ada digerakkan dengan sendirinya secara spontanitas ya. Jadi kadang di luar nalar dan logika kita. Memang di sana kan, makanya di keajaiban di sana itu luar biasa gitu. Jadinya apa yang dilakukan di sini, di sana itu udah otomatis akan tercermin dengan sendirinya gitu. Segala bentuk kebaikan apapun yang di sini si A dibilang tidak baik, kadang sebagian orang menghakimi, tapi belum tentu di sana, karena yang berhak, hakim yang berhak menilai seseorang adalah Allah, karena Allah Maha tahu dalamnya isi hati orang gitu kan. Jadi kita tidak bisa menjudge seseorang itu baik buruk lalu kita menjudge seseorang itu jelek gitu ya, karena kita tidak bisa memprediksi orang sebagus prediksi ya Allah, penilaian Allah gitu. Apapun yang ditilai dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan yang paling terkecil sekalipun, lingkungan rumah tangga, karena setiap rumah tangga itu kita tidak tahu ya apa yang terjadi sebenarnya. Orang lain itu hanya jadi penonton. Setiap rumah tangga itu tentu punya cerita sendiri, punya problema sendiri,
dan kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya sebenarnya gitu. Jadi kita hanya jadi penonton, dan kadang-kadang kita menghakimi dan menilai bahwa rumah tangga, bahwa si A, si B, suami A, suami A, istri A itu nggak bagus, nggak baik. Tetapi itu biarlah, kalau sebagai seorang muslimah atau muslim yang baik itu tentunya percaya dengan penilaian Allah itu aja, dan akan tercermin di sana itu aja. Karena yang saya rasakan ya, setelah memasuki area Makkah itu dengan sendirinya prediksi-prediksi itu tidak ada sama sekali, semuanya tercermin hanya kebaikan, hanya penilaian Allah itu ya yang saya rasakan. Itu apa yang sebenarnya terjadi dengan keajaiban di kota Makkah itu ya, di kota Makkah, keajaiban yang terasa itu. Jadi prediksi semua orang, apapun perkataan orang, apapun apa yang istilahnya, kalau di sini kita itu ada image yang mesti di judge sama orang, tuh begini begitu. Kalau udah menyampe karena waktu itu saya berangkat mikot dari Jironah ya, terus dari Madinah dulu, terus masuk ke pintu gerbang Mekah gitu. Sesudah sampai pintu gerbang Mekah, kita harus tulus ikhlas apapun yang terjadi, membuang semua pikiran kotor, hati kotor, pokoknya bersih. Apalagi udah kita sebersih baju ihram yang kita ya, baju buat tawaf ya, sebersih mukena yang kita pakai itu, kain ihram laki-laki ini, pokoknya bersih. Udah aku niat apapun yang akan terjadi di sana kita ikhlas, itu aja dalam hati tuh udah niatin, apapun yang terjadi di sana kita ikhlas. Perbuatan apapun yang kita lakukan, kadang banyak orang yang berangkat ke sana itu katanya di sana akan ada, kalau dibilang mah ada, kalau di sini perbuatan ini di sana akan diperlihatkan gitu. Makanya orang yang berangkat mau niat berangkat ke sana itu kadang ada yang maju mundur takut di sananya gimana. Sebenarnya nggak usah ada takut. Yang terpenting ketika kita memasuki, sebenarnya harus ada perbaikan dari awal dari sini ya. Jadi sebelum berangkat kita perbaiki, terus sesudah memasuki kalau yang saya rasa ya waktu itu memasuki gerbang Mekah, waktu ngambil mikot di Jironah itu kita Jironah, kita itu pasrah apapun yang akan terjadi. Yang terpenting kita itu taubat. Ya Allah, aku taubat dari apa yang aku lakukan, apa yang aku perbuat. Allah Maha tahu segala-galanya tentang diri aku gitu. Apapun, Masya Allah di sana itu semua image itu nggak ada sama sekali. Jadi Allah itu udah membukakan sifat kita yang sebenarnya, yaitu di situ Allah membukakan sifat kita yang sebenarnya. Karena di situ kalau udah memasuki area Makkah itu udah kuasanya Allah sama sekali gitu. Jadi tidak ada penghakiman dari manusia tuh. Image manusia itu Allah semua, karena tujuannya kita buat ibadah di sana. Jadi Allah dalam penilaian Allah semua gitu. Jadi itu yang saya rasakan. Ini ternyata, makanya saya juga berangkat sendiri waktu itu. Ya Allah, aku kok gini ya, gimana kalau aku kesasar gitu ya kan, karena aku sendiri ya kan, tadinya bareng sama rombongan, cuma karena kita punya niat hati masing-masing yang jemaah, saya bawa waktu itu si nenek nempel terus ke saya, pingin bareng-bareng sama saya. Ternyata dia terpisah karena dia mau menuju ke dia tujuannya ke itu dulu ya, dekat Multajam lah ya, ke kita terpisah. Pokoknya saya mau mencium Ka'bah waktu itu, akhirnya kita terpisah. Habis gitu ya Allah, pulang sendiri aku ke hotel. Di situ tidak ada perasaan ini ya, yang perlu diingat apa itu, aku di sini ada Allah loh, di sini ada Allah gitu. Apapun yang terjadi tidak akan, kalau kita yakin ada Allah nanti ditunjukkan. Aku jangan sampai nggak bakalan kesasar gitu ya, nyari hotel kayak gimana. Insya Allah kalau pikiran baik positif, semuanya
insya Allah tidak akan terjadi kesasar jalan, sampai pokoknya kesasar lah ya gitu intinya. Dan selalu ada orang yang menunjukkan gitu. Di situ kan banyak ada orang yang nggak bisa keluar dari Masjidil Haram. Keluar itu seperti hutan belantara, kata itu cerita dari ibu yang punya travel. Waktu itu nyari-nyari sampai seperti sampai kemana gitulah, jauh pokoknya, ketemunya di sana kalau nggak salah dia cerita. Jadi banyak cerita di sana tuh, bener-bener suatu yang benar-benar kita itu pasrah apapun yang akan terjadi ya, istilahnya mah penghakiman Allah ya di sana tuh. Kalau ada yang itu tuh sesuatu sebenarnya buat mengingatkan kita, sebenarnya bukan menghakimi, agar kita lebih baik setelah itu gitu, agar kita lebih baik setelah umroh atau haji ya. Sebenarnya bukan, Allah tuh bukan menghakimi, tapi memberi, kamu tuh harus perbaiki loh, ini harus ini gitu. Jadi orang-orang yang kesasar, aku kok nggak bisa sampai aku kok keluar dari Masjidil Haram itu kok kayak hutan belantara, katanya. Ada yang pengalaman hidupnya ada seperti itu. Terus ada yang cerita lagi bahwa seorang suaminya di sana pada disenangi oleh orang-orang sana, wanita-wanita sana, sampai istrinya cemburu karena di sininya ternyata si istrinya sering merendahkan suaminya gitu. Di situ jadi memang banyak cerita-cerita yang udah pulang umroh atau haji cerita ke saya ya. Saya juga berbagi cerita sama mereka juga. Ini sama temen dulu ada pulang umroh, teman saya tuh seperti itu. Jadi di situ banyak kejadian-kejadian yang kita sebenarnya itu buat pengingat gitu, yang tidak boleh kita sia-siakan tuh apa sih gitu. Jadi mengkaji apa yang sebenarnya terjadi. Saya sampai di sana, kalau yang di sininya baik, insya Allah di sana juga nggak ada halangan, baik semuanya. Kalau kita tujuan, apalagi terlebih-lebih tujuan membantu dan menolong orang lain ya, masya Allah. Jadi benar-benar di sana itu ditunjukkan dengan sendirinya ketulusan kita membantu orang. Di sana itu benar-benar deh, kalau menurut saya itu luar biasa. Makanya saya itu selalu merindukan untuk selalu berangkat ke sana ya, sampai saya terinspirasi buat gamis abaya. Ngelihat di sana itu benar-benar kalau buat dibawa ibadah tuh gamis-gamis yang lebar, yang hanya dipikirkan buat ibadah, sholat, terus nggak memikirkan hal-hal keduniawian gitu. Saya bawa ke tanah air. Makanya tapi kesan di sini kan orang berbeda, seperti ke Arab-Araban. Sebenarnya bukan seperti itu, karena kita melihat segala sesuatunya itu akan lebih mudah untuk menjalankan ibadah kalau kita memakai baju-baju gamis syar'i yang full gitu, yang pokoknya yang nggak susah. Sampai ke sepatu saya juga pun, saya itu senang sepatu putih, terus bahan dari karet ya. Kalaupun ada orang yang memberi saya sepatu atau sendal yang kulit mahal sekalipun, tidak akan saya pakai, karena saya memakai sepatu atau sendal berdasarkan fungsinya itu buat mempermudah wudhu gitu ya. Sampai di sini juga sendal saya dalam keseharian itu sendal sepatu karet biasa, jadi kena air itu nggak melepuh gitu. Kalau dari kulit kan ngelupas, itu kan sayang juga, udah mahal-mahal belinya, terus kena air terus ngelupas gitu ya. Jadi saya memakai sesuatu itu berdasarkan makna dan fungsi, bukan harga yang mahal yang saya cari, tetapi yang berdasarkan manfaat beribadah. Sampai sekarang juga mau kemana-mana itu selalu menggunakan yang sendal karet, bahan karet, buat mempermudah air wudhu gitu ya. Air wudhunya jadi sendal juga nggak sayang buat sering dibawa wudhu, jadinya gitu. Itu jadinya saya mah kalaupun dikasih yang mahal-mahal ya tidak bisa terpakai buat dibawa ibadah, yang nggak dipakai itu. Di situ berbagi ceritanya ini buat memotivasi kita semua. Dan saya juga
sambil belajar introspeksi apa yang harus aku perbaiki untuk kedepannya gitu. Apalagi udah terdaftar haji meskipun beberapa tahun ke depannya, saya juga tidak tahu. Yang penting kita itu sudah berusaha daftar, sudah Allah sudah mencatat semuanya lah ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu yang terpenting kita itu punya niat baik, selalu niat baik, selalu berada di jalan yang lurus, dan memohon selalu perlindungan agar kita ketahui dan kita itu tetap terjaga dengan baik, akidah kita tetap terpelihara dengan terpelihara dengan kemurnian, terpelihara dengan bagus gitu. Sebagai seorang muslimah dengan dasar saling menghargai, menghormati dan menyayangi sesama yang non muslim ya. Non muslim itu banyak agamanya gitu ya, jadi kita tidak bisa ini, pokoknya non muslim ya gitu di situ. Karena hidup ini sekarang ini kalau dibilang sekarang udah ada wabah corona ya, mungkin perjalanan hidup kita itu udah setengah dari perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita tidak tahu apa lagi yang akan terjadi ke depannya itu, tapi yang jelas kita sama-sama belajar memperbaiki diri. Apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan, jangan sampai hanya karena keduniaan kita jadinya tidak ternikmati kehidupan dunia ini. Padahal waktu itu terus berjalan dan tahu-tahu kita udah pada akhir kehidupan taunya gitu. Jadi kalau waktu kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, itu rasanya bagaimana gitu. Bagaimana kita bisa menikmati hidup ini? Bagaimana kita bisa menikmati keindahan alam semesta? Bagaimana kita bisa berbagi kasih sayang sesama binatang-binatang? Karena kita tidak tahu kita akan bertemu lagi dengan binatang-binatang kesayangan kita itu apakah akan seperti kehidupan yang sekarang ini. Kita bisa ngelus, kita bisa menyayangi mereka, bisa ini, Masya Allah kan mereka punya dunianya sendiri juga gitu ya kan. Yang jelas itu yang dinilai sama Allah itu amal perbuatan kita kepada hewan peliharaan kita, amal perbuatannya. Bahkan sesama hewan yang najis sekalipun gitu, sama hewan yang sembelihan buat kurban gitu ya, sayang gitu. Sebenarnya mereka itu ikhlas ridho buat disembeli kurban karena buat kemanfaatan semua. Sama seperti tanaman juga, saya kan sering berbagi tanaman pisang ya. Pisang itu semakin dibagiin semakin sering berbuah itu pisang tuh. Jadi mereka itu kalau dibagikan keberkahan, nikmatnya, keberkahan yang Allah berikan, malah semakin sering mengeluarkan buah gitu. Yang saya kaji, yang saya lihat ya kan. Bahkan sekarang ini jika si pisang itu bisa berkata gitu ya, aku tidak ingin memberikan kenikmatan kepada manusia saja, kepada kita saja, tapi berbagilah sama itu, kasih gitu hasil dari aku, buah aku itu buat si para kucing, pokoknya binatang-binatang yang lain lah, kucing, anjing, atau bisa sekalipun gitu ya. Cuma kan nggak mungkin kucing makan pisang ya kan, mereka dengan makannya sendiri ya. Mungkin kita bisa jual dan beli buat makanan kucing, kita bisa, uangnya bisa dibelikan buat makanan hewan-hewan yang lainnya juga. Itu yang saya rasain. Jadi semakin sering dibagiin, dibawa keberkahan itu, maka semakin berbuah. Itu mungkin saya hanya sedikit berbagi cerita di malam hari sebelum istirahat tidur. Itu alhamdulillah hari ini bisa berbagi keceriaan juga sama si kecil. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan ketabahan
rezeki, kesehatan, sahabat-sahabat yang baik, yang senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan, karena sebaik-baik sahabat adalah mereka yang selalu saling mengingatkan dalam kebaikan. Kita semua tentunya banyak teman, dan teman itu tidak pilih-pilih mana teman kita banyak, tapi teman-teman yang saling, sahabat-sahabat yang saling mengingatkan kebaikan itu yang paling susah dicari di dunia ini. Kadang-kadang keterimanya kita, orang yang menasihati kita, sahabat yang menasihati kita itu kedengarannya itu tidak enak, padahal dia sayangnya itu dunia akhirat mereka, karena ingin bertemu lagi di akhirat nanti gitu. Terlebih-lebih pasangan hidup ya, pasangan hidup itu luar biasa, harus bisa saling menuntun, mengingatkan dalam kebaikan. Di sini tidak boleh adanya suatu arogan saya suami sebagai seorang imam memimpin, akhirnya istri diperlakukan semena-mena, seorang tidak seperti itu. Ibarat partner pasangan hidup, saling sharing, saling melengkapi kekurangan atau saling mengisi kekurangan yang ada dalam diri masing-masing, saling menasehati dalam kebaikan, terutama itu dari kalangan suami istri, anak sama orang tua sama anak, timbal balik jadinya, adanya timbal balik sesama keluarga, sama tetangga, sama kalangan luas tuh. Jadi saling mengingatkan kebaikan itu luas maknanya gitu, dan bisa semua orang saling mengingatkan kebaikan itu, nggak harus yang istilahnya para ulama lah ya, kita saling mengingatkan kebaikan antar teman, saling mengingatkan, itulah yang ini. Bahkan saling mengingatkan kebaikan antara cucu dengan nenek. Kadang suka ada yang neneknya malah bisa masuk nasihatnya dari cucunya yang menasihati, yang malah jadi masuk gitu, malah tersadar, padahal sebelumnya neneknya susah banget gitu dinasihati sama orang-orang yang itulah yang tahu agama gitu ya, tapi cucunya berhasil. Nah itu jadi saling mengingatkan kebaikan itu luas maknanya. Sudah itu saja dulu ceritanya, nanti dilanjutkan kembali ya.